Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan atau memenuhi tugas dari mata kuliah aliran dan gerakan modern dalam Islam. Baiklah, saya langsung saja presentasi tentang gerakan modern dalam Islam di Mesir. Yang pertama itu ada Muhammad Abdu. Pada tahun 1849 sampai 1905 adalah seorang intelektual reformis Islam terkemuka di Mesir. Ia lahir di desa Abu Humus di Mesir dan menghabiskan masa kecilnya di lingkungan yang konservatif. Abdu mendapatkan pendidikan tradisional di bidang agama Islam di Kairo, namun kemudian belajar filsafat barat dan ilmu pengetahuan modern di Eropa selama beberapa tahun. Setelah kembali ke Mesir, ia menjadi seorang reformis yang gigih dalam mengusulkan pembaruan dalam pemikiran dan praktik Islam. Apa yang melatar belakangi pemikiran gerakan modern di Mesir? Yang pertama ada kolonialisme. Mesir adalah salah satu negara di Timur Tengah yang mengalami penjajahan oleh negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis. Penjajahan ini mempengaruhi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Mesir. Reformasi agama, yang berikutnya ada reformasi agama. Pada akhir abad ke-18, seorang ulama Mesir bernama Muhammad ibn Abdul Wahhab memulai gerakan reformasi Islam yang dikenal sebagai Wahhabisme. Gerakan ini mengkritik praktik-praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam dan mendorong pemahaman yang lebih konservatif tentang Islam. Yang ketiga ada modernisasi. Pemerintah Mesir pada masa itu yang dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha melakukan upaya modernisasi dengan mengadopsi teknologi dan praktik-praktik barat. Upaya ini termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan militer. Yang berikutnya ada pencerahan. Pemikiran pencerahan barat juga mempengaruhi perkembangan intelektual di Mesir. Ide-ide seperti rasionalisme, kebebasan, dan hak asasi manusia diperkenalkan oleh para intelektual Mesir yang terinspirasi oleh pemikiran barat. Semua faktor ini berkontribusi pada perkembangan gerakan dan pemikiran modern di Mesir, yang mencakup upaya untuk modernisasi masyarakat, mengembangkan pendidikan, menegakkan hak asasi manusia, dan mencari kemerdekaan politik dari penjajahan Eropa. Muhammad Abdu memiliki banyak pemikiran dari gagasan yang dianggap. Yang pertama, pentingnya ijtihad. Abdu menekankan pentingnya ijtihad atau penafsiran ulang terhadap teks-teks agama atau agar Islam dapat diadaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ia percaya bahwa ijtihad harus dilakukan oleh orang yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam serta memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang kedua ada toleransi agama. Abdu menekankan bahwa Islam harus bersikap toleran terhadap agama-agama lain. Ia percaya bahwa semua agama mengajarkan kebajikan dan kesucian dan bahwa orang-orang dari agama yang berbeda harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti orang-orang Muslim. Yang berikutnya ada modernisasi Islam. Abdu percaya bahwa Islam harus diadaptasi dengan perubahan zaman dan diperbarui dalam cara yang memungkinkan dan menjaga relevansinya. Ia mengusulkan dalam bidang hukum, pendidikan, dan sosial untuk memodernisasi praktik-praktik Islam. Yang keempat ada kerjasama antara Muslim dan Barat. Abdu melihat nilai-nilai positif dalam budaya Barat dan memandangnya sebagai sumber pengetahuan yang dapat membantu kemajuan Islam. Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga identitas dan nilai-nilai Islam dalam kerjasama Barat. Pengaruh terbesar Muhammad Abdu adalah yang pertama pembaruan pemikiran Islam. Abdu merupakan salah satu tokoh terpenting dan gerakan pembaruan pemikiran Islam pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang kedua ada interpretasi terhadap Al-Quran. Abdu memperkenalkan interpretasi baru terhadap Al-Quran yang lebih sesuai dengan kebutuhan di zaman. Yang ketiga ada pengaruh terhadap gerakan nasionalisme. Abdu juga memiliki pengaruh yang besar terhadap gerakan nasionalisme di dunia Islam. Yang berikutnya ada reformasi sistem pendidikan Islam.
Abduh mengajukan reformasi sistem pendidikan Islam dengan menekankan pentingnya pendidikan modern dan sains. Yang berikutnya ada keterbukaan terhadap pemikiran Barat. Abduh memiliki keterbukaan terhadap pemikiran Barat dan percaya bahwa umat Islam harus belajar dari kemajuan Barat. Hasan al-Banna. Yang berikutnya ada gerakan modern dalam Islam di Mesir, yaitu tokoh Hasan al-Banna. Hasan al-Banna adalah seorang tokoh politik dan sosial Islam yang lahir pada 14 Oktober 1906 di desa Mahmudiyah di Mesir. Dia adalah pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood pada tahun 1928. Ia menjadi gerakan Islamis terbesar dan paling berpengaruh di dunia Arab. Hasan al-Banna tumbuh di bawah pengaruh keluarga yang taat beragama dan dididik di sekolah agama. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia belajar di Al-Azhar University, pusat pendidikan Islam terkemuka di Mesir. Setelah lulus, ia mengajar di sebuah sekolah dasar di kampung halamannya. Ketika Mesir terjadi pergolakan politik dan sosial di akhir 1920-an, Hasan al-Banna merasa terpanggil untuk memperjuangkan perubahan sosial dan politik dengan cara yang lebih Islami. Pada tahun 1928, ia mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan praktik Islam di kalangan masyarakat Mesir dan dunia Islam secara umum. Hasan al-Banna menekankan pentingnya kembali kepada nilai-nilai Islam dan mengampanyekan reformasi sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Yang berikutnya ada pemikiran penting dari Hasan al-Banna. Yang pertama, Islam sebagai solusi untuk semua masalah. Menurut Hasan al-Banna, Islam adalah agama yang menyediakan solusi untuk semua masalah manusia, baik dalam aspek individual maupun sosial. Yang kedua, persatuan Islam. Hasan al-Banna mendorong persatuan solidaritas antar umat Islam, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang berikutnya ada reformasi sosial. Hasan al-Banna memandang bahwa Islam memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi sosial umat manusia. Yang berikutnya ada penolakan terhadap kolonialisme. Hasan al-Banna menentang kolonialisme dan imperialisme Barat dan percaya bahwa umat Islam harus bersatu untuk mengusir penjajah dari wilayah mereka. Yang berikutnya ada pengembalian kembali pada ajaran Islam yang murni. Hasan al-Banna menekankan pentingnya pengembalian pada ajaran Islam yang murni dan asli. Yang berikutnya ada pemikiran politik. Hasan al-Banna mengajukan pemikiran politik yang menekankan pada kesetaraan, keadilan, kebebasan. Yang berikutnya ada jihad. Hasan al-Banna menekankan pentingnya jihad sebagai upaya untuk mempertahankan Islam dan mengatasi segala ancaman terhadapnya. Yang berikutnya ada pengembangan diri. Hasan al-Banna juga menekankan pentingnya pengembangan diri dalam Islam, baik dalam aspek spiritual maupun intelektual. Hasan al-Banna terhadap Islam sangat besar, terutama di dunia Islam, di Timur Tengah dan Afrika Utara. Pengaruh Hasan al-Banna terhadap Islam yang pertama itu ada gerakan Islam politik. Salah satu pengaruh utama dari Hasan al-Banna adalah gerakan Islam politik. Ia mempromosikan konsep bahwa Islam harus memainkan peran penting dalam politik dan tata kelola negara. Ia juga menekankan pentingnya mendirikan negara Islam yang diatur berdasarkan hukum Islam atau syariah. Yang kedua, dakwah dan pendidikan. Hasan al-Banna mendorong dakwah dan pendidikan sebagai cara untuk memperkuat Islam di masyarakat. Ia mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat bantuan sosial untuk membantu memperkuat posisi Islam di masyarakat. Yang ketiga ada toleransi. Hasan al-Banna juga menekankan pentingnya toleransi antar umat Islam dan non-Muslim. Ia memperjuangkan hak asasi minoritas Muslim di negara-negara mayoritas non-Muslim dan menekankan pentingnya kerjasama antar umat Islam dan non-Muslim dalam menciptakan perdamaian dan keadilan dunia. Yang berikutnya ada gerakan anti-kolonialisme. Hasan al-Banna memiliki gerakan anti-kolonialisme yang memperjuangkan kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan Barat. Ia menolak pengaruh Barat dalam kehidupan masyarakat Islam dan memperjuangkan pemulihan kejayaan Islam. Yang berikutnya adalah konsep jihad. Hasan al-Banna memperkenalkan konsep jihad yang lebih luas daripada hanya perang lawan musuh Islam. Menurut Hasan al-Banna, jihad mencakup usaha dalam memperbaiki diri
sendiri keluarga dan masyarakat, serta memperjuangkan keadilan sosial. Berikutnya ada perbedaan dan persamaan pemikiran Muhammad Abduh dan Hasan al-Banna. Yang pertama adalah perbedaan pemikiran Muhammad Abduh dan Hasan al-Banna. Yang pertama itu ada latar belakang. Muhammad Abduh adalah seorang ulama dan intelektual, sedangkan Hasan al-Banna adalah seorang aktivis politik dan pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin atau Persaudaraan Muslim. Yang kedua ada pendekatan. Abduh berfokus pada reformasi pemikiran dan dari keagamaan atau keagamaan dengan memadukan ajaran Islam dengan nilai modern. Sementara Hasan al-Banna lebih berfokus pada perjuangan politik dan sosial dalam rangka mewujudkan negara Islam yang ideal. Yang berikutnya ada hubungan dengan kekuasaan. Abduh lebih terlibat dengan pemerintah Mesir pada masanya dan memiliki hubungan yang dekat dengan para pemimpin politik. Sementara Hasan al-Banna lebih kritis terhadap pemerintah dan lebih memilih untuk bekerja dari luar sistem politik. Yang berikutnya ada persamaan pemikir antara Muhammad Abduh dan Hasan al-Banna. Yang pertama adalah pemikiran Islamis. Keduanya berdasarkan pemikiran Islamis sebagai dasar pandangan mereka. Yang kedua, modernisasi. Abduh dan Hasan al-Banna sama memperjuangkan modernisasi Islam dan mengadaptasikannya dengan nilai-nilai modern. Yang berikutnya ada reformasi sosial. Keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap reformasi sosial dan pendidikan, serta pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemerintahan atau pemikiran dan gerakan Muhammad Abduh dan Hasan al-Banna memiliki pengaruh yang signifikan pada perkembangan sejarah intelektual dan politik di dunia Islam. Pengaruh yang dapat dicatat antara lain yang pertama adalah reformasi pemikiran Islam. Muhammad Abduh dan Hasan al-Banna keduanya memperjuangkan reformasi dalam pemikiran Islam dan modernisasi Islam. Abduh memandangkan bahwa agama Islam harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, sementara Hasan al-Banna memandangkan Islam sebagai solusi bagi semua masalah sosial dan politik. Yang kedua, perjuangan sosial dan politik. Keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap reformasi sosial dan pendidikan serta pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hasan al-Banna melalui gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan memperjuangkan perubahan sosial dan politik di Mesir dan di dunia Islam pada umumnya. Yang berikutnya ada pendidikan. Keduanya memandang bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkembang. Abduh mendirikan Madrasah Al-Azhar yang menawarkan pendidikan yang lebih modern dan terbuka. Sementara Hasan al-Banna mendirikan sekolah-sekolah dan organisasi pendidikan melalui gerakan Ikhwanul Muslimin. Yang terakhir adalah perjuangan kemerdekaan. Keduanya memiliki semangat perjuangan kemerdekaan dari penjajahan. Abduh memandang bahwa Mesir harus mengambil langkah-langkah untuk merdeka secara politik dan budaya. Sementara Hasan al-Banna memandang bahwa kemerdekaan politik dan ekonomi harus menjadi prioritas bagi dunia Islam. Ya, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.